Aja kan? Halo, ketemu lagi di lanjutan live tadi yang ada kendala teknis dan gangguan. Masih tadi yang DPI episode hari Senin live. Sekarang kita lanjut taping setengah jam sisanya karena masih banyak yang kita perlu obrolin dari Premier League dan juga bahas-bahas kemungkinan transfer yang ada di bursa transfer musim dingin bersama GeForce. Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia, punya produknya sendiri di Indonesia. Kalian bisa cek di e-commerce kesayangan kalian ataupun juga follow di Instagram GeForce_ID untuk tahu promo dan juga produk-produk dari GeForce. Lanjut lagi kita sama Mas Heru dan juga Coach Yasin melihat bagaimana tadi kita juga bahas bagaimana Liverpool kalah menghadapi Manchester City. Menurut ini Klopp butuh tombol panic button nggak atau tombol panik nggak? Karena dengan kedalaman skuadnya yang kurang, banyak pemain cedera juga. Perlu belanja nggak sih Klopp sebenarnya? Kalau belakang sebetulnya sih enggak ya, udah enggak ya. Maksudnya masih ada Konate, masih ada Matip, masih ada Van Dijk. Ya bek kanan pengganti si James Milner kayaknya. Kemarin kan James Milner yang dimainin. Berapa kali level lah. Selalu di situ. Ya mungkin dia untuk nambel aja bisa. Cuman gue rasa tren kalau nggak cedera ya nggak masalah juga buat dia kan. Dia kan sebetulnya nggak bermasalah dengan cedera. Cuman kemarin penampilannya memang nggak ada di performa terbaiknya. Gue rasa sih masalah dari Liverpool di tren itu gitu. Di depan ya gue sempet singgung, mereka masih punya Luis Diaz, mereka masih punya Jota, selain Salah dan juga Nunes, masih juga ada Carvalho. Jadi beberapa masih bisa diputar-putar gitu. Kalau nggak beli ya mungkin sebenarnya mereka ngincer kan di Januari mereka ngincer Bellingham sebetulnya atau Enzo Fernandez. Mulu nggak sih dengan harga 150 ke atas kan kayaknya? 110 sih kayaknya lepas ya 110, 120. Di angka itu sih gue rasa Liverpool willing untuk ngambil sih. Kalau mereka mau ngambil sebetulnya di Desember. Cuman kalau kejadiannya di Juni pun di musim panas nggak masalah juga sebenarnya bagi Liverpool. Ya lagi-lagi Klopp berada dalam situasi di mana dia harus tambal sulam dulu, nyelesain musim dengan komposisi yang ada sekarang. Gue rasa pemain tengah yang butuh ya. Ya bukan pemain depan. Makanya Bellingham atau si Enzo Fernandez ya. Wah, Enzo sih. Minimal butuh pelapisnya Fabinho, butuh pelapisnya Thiago. Thiago kan sering Cedera, ya. Jadi sekarang yang sering dipakai kan Curtis Jones. Harvey Elliott itu nggak bisa selalu jadi starter. This guy is too young. Jadi harus pelan-pelan dimasukin. Konsistensinya nggak ada ya. Iya, sering nggak perform juga. Hendo sama, kadang iya, kadang nggak. Dan at least kalau mau tetap bersaing untuk jadi juara, ya at least 2 pemain harus datang. Dengan catatan pemain depan yang cedera balik dan nggak cedera lagi. Ini kan Firmino masih ada Firmino kan mereka juga. Iya. Akhirnya. Nah ini kalau kita bagaimana ngeliat City dengan kedalaman skuadnya, bahkan pemain-pemain yang udah balik dari Piala Dunia pun kayak Ake kemarin udah langsung nyetel lagi. Gundogan kayaknya sedikit lebih happy main di City daripada di Jerman. Kemudian De Bruyne, ada De Bruyne juga. De Bruyne ya menurut lo? De Bruyne itu Kelihatan langsung, banget ya kan? langsung kelihatan kelasnya tuh di situ gitu ya. Langsung diputar otaknya 180 derajat langsung berubah. Sama Cancelo di timnas Portugal tuh jelek banget loh. Lu kalau lihat awal-awal pemain kayak Bernardo Silva, Bruno Fernandes nggak bagus juga, tapi tambah lama tambah bagus. Cancelo dipakainya jelek, terakhir-terakhir. bener-bener jelek. Nah nanti lu lihat main di City langsung bagus. Iya, benar. Dan kemarin kelihatan banget ya Kevin De Bruyne kayak effortless banget ya ngasih umpannya. Iya. Apa itu faktor juga teman-temannya yang memang mendukung ya? Faktor temennya and system. Sistem sama ruang ganti pengaruh juga ternyata ya. Dan mereka kan sudah kompak di lapangan, udah tahu ini lari kemana, ini masuk kemana, long ball, short ball, apa. Di tim emang udah kompak, tapi gue bilang masih terlalu tergantung sama Haaland. Dan semoga Alvarez masuk, ada Alvarez langsung jadi winger atau whatever lah. Juga karena Mahrez ini kan sangat tidak konsisten. Alvarez masuk dan Alvarez mau di wing pun dia tetap sering cetak gol. Alvarez, Haaland, Foden ngeri banget. Itu ngeri sih ya kemarin. Iya benar, Alvarez, Haaland, Foden. Dan masih punya itu ya. Cuman ya kadang-kadang ya gue lihat City ya masalahnya kadang-kadang di lini belakang. Terutama bukan dalam artian mereka nge-build aja jelek enggak. Cuman beberapa lubang yang bisa dimanfaatin orang sekarang bisa dieksekusi dimanfaatin. Dulu kan cuman teorinya. Oh lawan City lo hajar dari sini, lo ajak sini. Ketika dia maju, lo ada ruang kosong di belakang. Dulu kan teorinya begitu, cuman orang nggak bisa execute itu. Tapi sekarang udah mulai execute-nya. Kebobolan 3 gol lawan Newcastle ya. Kebobolan 2 gol lawan Spurs itu Spurs sering menang kan? Karena memanfaatkan ruang itu. Banyak lubang-lubang yang sekarang bisa dimanfaatin orang di City gitu. Maksudnya mereka nggak sesuperior itu dari sisi bertahan ya. Tapi dari sisi menyerang mereka masih mesin yang gila, masih sulit untuk dihentikan kalau
dari bertahan terus transisi ke nyerangnya masih susah gitu. Cuman ketika lo di counter juga dari nyerang ke bertahan, itu kadang-kadang menjadi masalah bagi City dan bisa dimanfaatin oleh tim-tim lain. Ya memang permainannya agak gambling ya dengan high defensive line, ninggalin kayak kemarin Laporte harus man to man sama Nunes tuh kan transisi yang nggak ideal banget kan untuk back yang pada akhirnya bisa diekspos dari lini belakangnya. Tapi dia masih akan ketemu Leeds di hari Kamis besok ya. Itu lawan Leeds kayaknya dengan Jesse Marsch yang juga lagi mulai naik nih, menurut lo akan jadi menyulitkan nggak Leeds dengan Jesse Marsch karena bermainnya sekarang lebih pragmatis, Siapa lebih rapat. Liverpool? Leeds lawan Leeds City. lawan City. City? Ya. Enggak ya? Karena kan udah bukan Justru- Bielsa yang sekarang. Justru City itu kesulitan lawan tim yang oportunis. Oh, yang berani pressing, berani keluar. Tim yang tidak bermain lewat tengah langsung ke depan dengan crossing. Ya. Tapi Leeds main nggak jauh beda kasarnya. Sistemnya nggak terlalu jauh beda, hanya eksekusinya beda karena kualitas pemain Leeds yang menurun. Justru Leeds gue bilang ini akan jadi makanan buat City. Walaupun dia juga sering main direct dengan sayap tuh dari si siapa yang bekas pemain City juga. Ya tapi lewat tengah Ji. Iya sih. Beda dengan gue masih inget match Newcastle lawan Arsenal tahun lalu 2-0, 3-0. Itu tengah itu di skip. Depan ada 4-5 orang. langsung. Lombo. Arsenal kesulitan di situ. Oh. Dan City akan kesulitan kalau main kayak begitu. Ya Newcastle lawan City juga begitu kan. Yang waktu itu Maximin Oh lagi iya, bagus iya, tuh. agak kesulitan. Iya juga dari dilempar-lempar bola jauh Nah, ke Leeds belakang. gue nggak lihat main seperti itu. Mereka iya serangan dari sayap di depannya, Iya. tapi mereka tetap berusaha untuk bangun serangan lewat tengah dan itu jadi makanan buat City. Oke, kita sekarang pindah lo bagaimana melihat nanti City lawan Leeds, apakah akan ada ini nggak hambatan atau kejutan dari Leeds yang juga di bawah Jesse Marsch bermainnya sekarang udah lebih pragmatis. Lebih pragmatis, lebih rapi justru ya. Maksudnya dibanding Bielsa, ya dia apa ya dari offense mungkin gue lebih suka dari sisinya Bielsa gitu karena dia bisa kombinasiin antara kadang pendek, kadang bola-bola jauh, kadang-kadang low direct itu lebih banyak variasi gitu dibandingkan sama Marsch, lebih rapi tapi lebih di cracknya lebih gampang ketika lo dapat serangan modelan kayak City gitu. Jadi gue rasa ya hampir sama Justin, gue bilang sih nggak akan masalah sih bagi City. Kita pindah ke Arsenal, sang puncak klasemen 5 poin di atas City. Enjoy the moment buat Coach Justin dan teman-temannya yang mungkin Enjoy. juga masih belum yakin Arsenal bisa menjadi kandidat juara musim ini. Just enjoy the moment. Tapi melihat bagaimana Arsenal sampai paruh musim masih cukup meyakinkan dan sekarang sudah pasca Piala Dunia, masih menunggu apakah Arsenal bisa melanjutkan konsistensinya atau seperti eranya Wenger ketika nanti udah juara paruh musim justru mereka akan ada perubahan-perubahan atau pengendoran dari performa mereka walaupun beda pelatihnya, beda pemain. Tapi kalau melihat bagaimana Arsenal sekarang nggak ada Gapsus, kalau Coach Justin mungkin akan ngamuk-ngamuk dengan Nketiah yang nggak bisa diandalkan. Tapi kan sekarang dia juga udah by system nih, udah nggak ngandelin 1-2 pemain doang nih. Ya kalau lihat percentage ya, tim yang memuncaki klasmen di Natal 13 kali dari 18 percobaan terakhir itu jadi juara. Cuman Arsenal 5 kali jadi pemimpin di Natal, musim, 5 kali mereka gagal. Itu eranya Wenger ya. Di era Wenger 80-an juga, 89, 86, terakhir 50 Maksud. sampai 2008 sampai 2000 berapa ya? Ya. Itu 5 kali mereka coba ada di peringkat 2, ada di peringkat 3. Paling banyak peringkat 3. Jadi ada kansnya juga Arsenal belum tentu sampai finishnya tetap di peringkat 1. Cuman yang gue khawatirin tadi mereka di Piala Dunia banyak pemainnya terserap di sana, tapi ternyata menit mainnya nggak sebanyak Iya, itu. benar. Ternyata Martinelli nggak main banyak. Nggak main banyak. Gapsus Iya, juga yang main cedera. Saka, Gapsus juga cedera. Partey main Partey starter Partey tapi sama out. Iya, Saka juga gitu kan, main juga berhenti juga. Saliba malah nggak dimainin. Jadi walaupun banyak pemainnya, ternyata menit mainnya cuma totalnya 1000-an berapa lah. Ya, which is good. Ya, ternyata itu ada sisi positif juga bagi Arsenal. Mereka nggak banyak kekuras tenaganya dibandingkan dengan pemain-pemain City yang ternyata 2000-an kalau nggak salah menitnya, dan pemain-pemain Munchen juga 2000-an menitnya. Jadi yang paling banyak tersita, Arsenal nggak terlalu banyak tersita. Jadi dari sisi kebugaran skuad, gue rasa mereka tetap bisa prima dari sisi itu. Cuman gue nggak tahu nih, nggak ada Gapsus pengaruhnya bakal sebesar itu nggak ya? Kalau kita lihat berapa pertandingan, memang dia nggak cetak gol. Iya, Dia udah cukup lama nggak cetak gol. Cuman involvement dia dalam pertandingan kan masih penting. betul. Ngebuka ruangnya untuk bergerak, untuk nyusahin lawan lah, itu kan masih ada. Bahkan kasih assist. Iya. Jadi yang gue khawatirkan Yang gua juga khawatirin bukan itu. cetak golnya, Iya, tapi lebih Involvement dia. involvement-nya, kontribusi dia terhadap kinerja tim, dan itu gue nggak ngelihat etika. Nketiah. Nketiah. Nketiah itu kontrol bolanya, first line-nya jelek banget. Iya.
Ya kan itu udah berkali-kali kita lihat. Dia cuma punya speed. Mungkin dia bisa cetak gol, mungkin aja, which is good untuk Arsenal. Tapin bisa lah dia, Iya, tapin kan. tapi involvementnya itu kontribusinya nggak yakin banyak seperti Gapsus. Tapi kan dengan Martinelli, Saka yang juga sekarang lebih rajin ya untuk cut inside dan juga lebih rajin untuk coba cetak gol. Harusnya kan nggak begitu jadi masalah, apalagi dari Tapi Saka main nggak? si Martinelli main nggak? main lah, masa nggak main? Tentu. Nanti Lah, main sih. Main lah coach, kan Main ya? mereka Ya, dia nggak jauh. Semoga. Iya. Soalnya kan si Kane main, terus Inggris yang lain sih udah main juga gitu. Maksudnya yang Oh iya, yang Iya kan? yang Soalnya yang di final ya, biasanya yang di juga final tuh udah udah nggak- main. yang final tuh biasanya masih Nah, libur ya. untung berhasil nggak masuk final. cuman Loris doang kan yang nggak dimainin tadi di Spurs Iya, kan. di formasi. Kita lihat formasi dari Arsenal nih, kayak gini nih kemungkinan bagaimana Arsenal akan turun lawan West Ham. Tapi kalau secara track record kan West Ham udah nggak begitu nyulitin ya coach ya, dari berapa tahun terakhir si West Ham nggak apa ketutupan baju itu mic-nya. Nih Xhaka, Partey, Ya kayak dari 9 pertemuan 8 kali menang kalau nggak salah dari Arsenal tuh. Emang West Ham udah nggak terlalu pengaruh ya. walaupun biasanya suka jadi giant Ya, killer, nanti mungkin Arsenal bukan giant nih. Belakangan udah enggak. Ya kalau ngeliat ini ya komposisinya udah balik lagi, ideal lagi kan. Iya. Semuanya bisa main, Saliba ternyata Angkat dia doang walaupun ya. Prancis sampai final tapi dia nggak main. Iya. Gabriel juga nggak melangkah jauh, Saka, Partey tadi nggak melangkah jauh, Martinelli juga. Ya cuman Saka yang itu juga pun berempat final. Gue sih berharap Arsenal beli Modric ya, yang dari Oh, yang si Shakhtar Donetsk ya. Shakhtar itu. diincar Jack Grealish Ukraina tuh. At least Modric itu kan winger. Iya. Ya kan Martinelli bisa digeser Jadi ke striker. tengah. Iya. Karena dia dulu juga striker kan harusnya. Terus digeser ke sayap. Ya, daripada Nketiah ya jauh lebih bagus Martinelli lah. Iya kan? Iya, iya, Dari etos kerja aja jauh lebih bagus. Iya. Walaupun first touch-nya juga nggak selalu bagus Martinelli ini. Tapi kalau ngadepin West Ham yang juga mainnya lebih slow, lebih ngatur tempo dengan gak ada Gapsus, ini akan menjadi sebuah ini nggak keuntungan buat West Ham dengan tidak ada Gapsus? Atau menurut lo dengan track record yang berapa tahun terakhir, West Ham sulit untuk menyaingi permainan Arsenal yang sekarang udah lebih agresif dan juga lebih kolektif lah. Mungkin kalau Gapsus kan lebih aliran bolanya lebih cepat, involvement dia di sepertiga terakhirnya lebih banyak. Ya. Cuman kan lu masih punya Odegaard, Ya. pemain yang punya operan-operan terupas yang cukup bagus. Lu punya winger-winger juga yang bagus, Ben White juga bagus dari sisi kanan, Tierney juga bagus untuk overlap. Sementara pemain depannya bisa masuk ke tengah, tadi Martinelli bisa narik ke situ, Saka juga bisa narik juga. Kanal-kanal serangannya walaupun involvement Gapsusnya besar, tapi banyak kanal yang bisa mereka manfaatin gitu loh. Dari sisi kanan mereka bisa, dari sisi kiri mereka bisa, dari tengah mereka punya Odegaard untuk melakukan itu. Saka sekarang lebih advance lagi role-nya, lebih ke depan. Banyak juga lahir gol lewat dia, dari kontribusi dia. Nggak harus nyetak gol tapi juga bisa ngebukain ruang. Jadi gua rasa cukup banyak ya elemen-elemen yang dipunya Arsenal untuk bisa ngejinakin West Ham. Selama pemain-pemain Arsenal nggak cedera atau ya main-main krusial, lo tetap optimis gak Arsenal ada di atas? Atau lo ada khawatiran pemain-pemain ini akan ngedrop juga karena masih banyak main muda? Kalau itu sih enggak ya. Gue khawatirkan yang mencetak gol aja. Oh, untuk mengganti Gapsus, maksudnya untuk Gapsusnya cetak gol? Iya, untuk pengganti Gapsus bukan Gapsus udah 9 match nggak cetak gol, tapi kontribusinya itu penting sekali. Dan dengan adanya Gapsus mereka lebih gampang bikin kombinasi, mereka lebih gampang cari celah. Nah, Nketiah nggak bisa kayak begitu. Oke. Itu yang gue takutin. Jadi, Untuk menjadi juara, maksudnya dengan selama komposisi skuad ini selalu bugar dan tinggal gini deh, Gapsus. kalau 3 match terakhir masih berada di papan atas, gue ke Inggris. Asik! Gue tolong bayarin gue, Coach, ikut juga. Lo mau ikut? Ayo kita berdua ke Inggris. Kita pindah ke tim lain nih, ada MU yang juga akan tanding masih hari Rabu menghadapi Forest yang beli 20 pemain, tapi masih ada peringkat 20 juga yang ngasih peringkat itulah, makanya zona degradasi. Tapi sebelum kita ngebahas bagaimana MU akan bertanding, ini masih ada transfer yang lagi dikejar-kejar terus tuh, Coach. Masih penasaran sama Frankie De Jong. Ini menurut lo mungkin nggak sih? Karena kayaknya si siapa Laporta udah ngomong dia adalah pemain penting kita. Menurut lo mungkin nggak De Jong untuk lepas ke MU? Enggak. Apa? Karena dia nggak mau. Iya, itu yang menjadi faktor Iya, kunci ya. iya. Jadi bukan Even Ten Hag yang membujuk bukan dia nggak peduli. munting atau enggak. Karena satu, Diong ini kayak Johan Cruyff, takut istri. Jadi beneran, Johan Cruyff itu tahun 78 tidak ikut ke Piala Dunia Argentina karena dilarang oleh istrinya. Oh.
Karena diculik juga kan. Enggak, Diancam diculik ya. diancam kan, diancam. waktu itu kan masih junta. Dan intinya adalah Johan Cruyff dilarang sama istrinya, oke? Nah, De Jong ini tergila-gila sama bukan istrinya, pacarnya, tunangannya. Ya, ya. Dan tunangannya sudah nyaman di situ. Oh. Jadi gue nonton di TV Belanda itu dokumentasi tentang Koeman. Dua season, banyak episode. Jadi istrinya De Jong ini sering jalan dengan istrinya Koeman. Oh. Karena lumayan deket dan mereka nyaman. Akhirnya dia beli rumah kan. Iya, iya. Nah, hanya karena Di sana. itu, ya karena itu, Nyaman ya dia di sana. ya dia nyaman. Dia nggak kalau dia nggak ada kasus yang berat lah, nggak bakal pindah. Berarti artinya ini sebuah masalah nggak sih buat Ten Hag yang begitu? Kayaknya ini akan menjadi apa ya, poros atau obsesi buat Ten Hag dari Nggak jadi musim masalah kemarin? kalau Ten Hag mendapatkan penggantinya. Mungkin karakternya berbeda, Ya. tapi at least pelapisnya Eriksen lah. Lu nggak bisa ngandelin Eriksen. Lu kalau punya pemain yang bisa jadi pelapisnya Eriksen, ngebantu Bruno, tapi ngebantu Casemiro juga Ya. sebagai pemain box to box. Kalau ada box to box yang bagus, lu nggak perlu De Jong. Karena lu sebagai klub besar dan Erik Ten Hag selalu mengatakan, gue juga selalu mengatakan bahwa MU is one of the biggest club. Jadi nggak boleh tergantung oleh pemain. 1, 2, 3 pemain. Dan harusnya kalau dengar interview Ten Hag di media Belanda, berapa kali interview kecil yang apa, dia akan dapat pemain yang dia inginkan. Oke. Musim depan ya. Musim depan, bukan Ya, musim bukan dingin musim ini. Musim depan dia akan dapat beberapa pemain yang dia inginkan, which is big signing. Oke. Nah, ini dengan kepergian Ronaldo kayaknya MU masih belum ada tanda-tanda nih siapa yang paling dekat, karena isunya Gakpo masih pengen ke MU dan ada kemungkinan juga MU akan beli dia. Tapi menurut lo musim dingin ini adalah pembelian yang tepat untuk dapetin Gakpo yang menurut gua kemarin Piala Dunia juga Biasa golin aja. tapi biasa aja gitu. Iya involvementnya. betul, setuju. Ya maksudnya as early as lo bisa dapet tanda tangannya di Desember ya good menurut gua gitu, daripada nanti Juni Harganya naik lagi. harganya bisa naik Enggak, lagi. dia free transfer Juni tahun Oh depan. gitu. Free transfer dong. Oh, udah habis Maka kontraknya. dari itu Gakpo akan pindah saat Januari. Oh iya. Berarti gila dong kalau dia sampai si PSV ngejual 60 70 untuk kontrak Enggak, udah mau habis. 40-50 lah. Iya, tapi itu mahal lah untuk kontrak yang mau habis ya untuk seorang Iya. Gakpo ya. Cuman belum tentu nanti ke MU, bisa juga kan enggak kan? Iya. Ya kan Oh, iya, kalau iya, lo ada nggak kemungkinan itu. secure dia di Desember Iya juga betul. jadi masalah juga. Intinya itu, kalau lu nggak mau sekarang, dan ini udah kedua kali loh. Iya. Udah kedua kali bahwa MU ngelepas dia. Gantungin Sekarang MU dia itu mau ke MU. Iya. Nah sekarang walaupun mahal, tapi mending lu ambil sekarang daripada tahun depan. Iya. Memang gratis, emang nggak ada klub lain yang mau sama dia. Iya. Dan gua rasa involvement dia untuk cetak gol dan assist ya selama musim ini bersama PSV kemarin di Belanda juga begitu. Artinya ini kan proven nih pemain ya. Di beberapa level yang berbeda dia bisa nunjukin itu gitu. Di Liga Liga Eropa juga bagus Europa juga League kan. lawan Iya, Arsenal di yang kedua ya. Europa League juga bagus juga ya lawan Arsenal. Artinya Menang malah. iya menang. Artinya lu memang butuh pemain ini kualitasnya bagus. Apalagi lu nggak punya Ronaldo, lu cuma berharap pada Martial doang Rashford, ya. sama Rashford. Ya gua rasa ya lo wajib gitu untuk datengin pemain. Terutama ya itu kan gua bilang kalau Ronaldo cabut ya nggak masalah. Cuma lu bisa mendapat penggantinya nggak? Kalau lo nggak dapet ya lu masalah berarti buat lu gitu. Tapi kalau lo emang lo pengen dapet ya Gakpo gua rasa pemain yang pas. Ya harganya mahal, cuman ya that's the risk lo harus ambil gitu. Kalau nggak daripada lo kehilangan sama sekali. Sebenarnya kalau dibilang mahal, pemain depan mana sih yang murah? Yang Yang di bawah gocap, nggak ada. yang di bawah gocap susah. Iya, jadi bener yang di bawah gocap itu nyaris nggak ada. Jadi gocap itu udah bottom price untuk striker yang punya nama lah. Iya. Apalagi dia masih muda. Kalau Anthony, Sancho harganya 90 sama 100, Gakpo nggak mahal dengan 50. Tapi ini kontraknya cuma tinggal setahun, coach. Maksudnya udah mau 6 bulan doang, masa 50 berarti sih? Loh, kan- dengan 50. Kan udah dibahas tadi. Iya. Kalau dia nggak Dengan cabut, harga iya. kemungkinan. Kalau enggak dia free transfer diincar, let's say diincar Real Madrid. Mungkin sama Real Madrid untuk bahan jualan doang. Iya. Oke? Belok. Tahun depan dijual. Oke. Bisa aja kan Bisa dengan belok. harga 30-40. Dia ambil, dia mending ambil Madrid. Berarti worth it ya, even 50 juta Iya, untuk Worth seorang it. Gakpo ya? Ya karena sikonnya Kalau ada pilihan Madrid atau MU ya gue rasa dia akan ke Madrid. ke Madrid. Iya. Walaupun nggak main ya. Iya. Walaupun nggak main, tahun depan bisa jual 30-40 masih banyak yang mau. Madrid untung beli 0 jual 30-40. Ntar ujungnya jadi DJ, kayak Reston Drenthe. Nggak guna, Jauh, udah jadi dia pemain nggak separah itu. Rising star tiba-tiba ke Dia Madrid lebih hilang. bagus Nah, daripada itu. what's wrong with Sancho? Ini kan udah cukup lama sama Ten Hag dikirim misi khusus
untuk melatih mentalnya, fisiknya. Kayaknya ada yang ada yang salah dengan Sancho. Menurut kalian butuh waktu berapa lama untuk Sancho untuk bisa sesuai dengan yang diinginkan oleh Ten Hag? Karena kan dari arahannya Ten Hag kan. Gini, kalau lu bicara recovery mental dan fisik itu tidak bisa, nggak ada parameternya. Oke. Setiap pemain berbeda. Dia itu dilempar ke klub amatir di Belanda yang nggak ada dugem atau nggak banyak dugem, yang toko jam 6 sudah kotanya mati dan ibarat nggak ada kehidupan lain atau kehidupan sangat berbeda dengan kebiasaan dia di Manchester lah, ngerti nggak? Tapi kalau ini pemain mau benar-benar berkembang, sadar bahwa dia salah, gue rasa dia sadar, karena kalau enggak dia bisa nolak, ya kan? Dia mau teman-temannya main di Piala Dunia, dia main di desa yang isinya 2.000 orang. Kalau dia bisa cepat berubah, baru kita mungkin lihat Sancho yang di Dortmund. Karena sejauh ini mau dibawa Ole lah, mau dibawa siapa, kita nggak ngelihat. Kita tidak lihat Sancho yang harganya 90. Makanya gue sering jadi bahan bulian kan. Sancho segitu ya, come on. Nah, apakah tindakan dari Ten Hag ini sudah benar dengan mengirim Sancho ke desa? Kita lihat, kalau seandainya udah benar, kedepannya akan lebih sering kayak begitu. Kan recovery yang kita lihat kan nggak tahu juga ya. Ini bocah apa terpengaruh ketika di Euro dia gagal penalti, kan bisa juga itu menjadi psikologisnya ya. Itu yang ganggu banyak yang kayak gitu-gitu kan. Tapi Saka nggak masuk juga loh. Iya, tapi dia awalnya goyang, tapi sekarang udah jadi udah makin beda. Saka kan harganya nggak 90 juta. Iya, nggak ada beban yang beda. Betul. Rashford kan juga sempat, gitu. Rashford kan juga sempat turun juga. Akhirnya belakangan udah balik lagi. Siapa tahu ada pengaruhnya di situ juga. Ya mungkin renungan juga ke desa untuk ngebalikin sisi psikologis dia. Kalau ngelihat dari sisi teknis sih harusnya dia bisa nyetel ya. Maksudnya Dortmund posisinya sama, gaya mainnya juga mirip sebetulnya dari sisi itu. Gaya lo tinggal cut in atau lo nembak atau lo ngumpan, itu kan sebenarnya ya lo tinggal praktekin apa yang lo lakuin di Dortmund gitu. Tapi kok nggak bisa, itu kan juga agak menjadi pertanyaan gitu. Berarti kan bisa jadi dari sisi psikologis dia, apakah itu yang terganggu ditambah beban tadi, harga yang besar selalu diungkit kalau masalah dia nggak perform, selalu dihubungin ke harga. Dan dulu juga dia begitu diteror ketika lo nggak bisa cetak penalti. Jadi ya mungkin kombinasi itu ngebuat si bocah ini belum bisa cukup firm untuk balikin kondisinya ke semula. Yang jelas sih, tapi dengan beberapa pemain yang juga dibuat Ten Hag, kayak Rashford sudah mulai membaik, dan kemarin bahkan Bisaka pun juga dikasih kesempatan lagi dengan katanya di awal musim sempat cedera dan juga tidak dalam kondisi yang bagus, dan kemarin dicoba dan kayaknya masih ada masa depan nih buat Bisaka mumpung. Itu apa? Selama kalau Ten Hag belum mendapatkan bek kanan yang dia inginkan lewat itu AWB. Tapi kayaknya belum ada yang diincar lagi ya sejak eranya Jurien Timber itu kan kayaknya belum ada lagi bek kanan yang emang diincar. Ya siapa tahu Jurien Timber ke sana. Ya will sih lah. Tapi menghadapi Nottingham Forest ini lawan yang biasanya cukup bikin MU suka pusing nih, lawan yang low block, karena MU kan suka kesulitan membongkar tim-tim yang bermain low block karena dia lebih nyaman bermain untuk yang counter lawan tim yang terbuka. Sorry, gue potong, ini ada berita baru masuk. Apa itu? Di Gakpo deal will be discussed. Bukan. Frimpong right back is an option. Iya, Frimpong sih jadi opsi. Is an option. Tapi menurut kan Frimpong pemain biasa aja kan, coach. Gue pada mau lihat skornya Spurs. Iya. Ternyata itu yang keluar. Frimpong biasa dalam arti ini juga pemain berbakat. Tapi lu harus level Leverkusen beda sama Inggris. Tapi at least lu kasih dia kesempatan. Kalau dibandingin sama AWB, ya jelas gue mending Frimpong. Udah 2-0 by the way, mau update aja nih. Brentford 2-0 menit 62. Waduh, padahal pemain intinya udah bermain tuh Spurs ya. Iya. Son, Kane, Kulusevski. Tapi karena kita ini tappingan baru tayang jam 9, jadi ya udah habis juga pertandingan Spurs dan kayaknya kalah ya Spurs ya. Semoga, amin. Nah ini lawan Forest, menurut lo akan ada jalan nggak? Karena MU agak susah nih ngelawan tim-tim yang low block, apalagi nggak ada Ronaldo sekarang kan. Strikernya masih nyari. MU susah lawan low block, tapi ujung-ujungnya ngegolin juga. Maksudnya ugly win 1-0. Berapa kali di Liga Eropa mereka ngeliatin itu kan. Lawan Sheriff kayak gitu, lawan Apol ya. Nikosia begitu juga, susah juga. Mainnya bagus, mainnya transisi bolanya cepet, operan-operannya cepet, ngebongkar pertahanannya bisa. Cuman
balik lagi end passing sama finishing Iya. itu menjadi masalah. Cuman at the end of the day mereka selalu bisa cetak satu gol dan gue rasa ini patternnya masih sama nih lawan lawan Forest. Defense-nya cukup ketat, upaya untuk ngebukanya dan at the end of the day gue rasa sih mereka akan ngegolin ya. Kalau ngomongin MU yang juga masih mencoba membangun kembali di bawah Ten Hag, termasuk pemain-pemain yang lagi direvitalisasi. Gimana kalau Chelsea, Coach? Ini Chelsea dengan Graham Potter masih butuh waktu untuk sampai akhir musim untuk bisa beradaptasi. Ditambah, dia kayaknya dapat berapa pemain yang kemarin? Sempat ada si Fofana yang gue nggak tahu dari mana. Nkunku mungkin masih gabungnya musim depan. Sama satu lagi pemain yang gue nggak tahu siapa tuh juga. Ini menurut lo pembelian yang penting atau buat masa depan nih buat mereka? Squad mereka sekarang itu jauh lebih bagus daripada prestasi yang mereka tunjukkan. Ya, Oke. Pertanyakan sekarang, siapa yang bertanggung jawab? Kalau mereka berada di luar 4 besar. Ya kan? Ya. Di luar 4 besar. Gue bilang Potter. Iya, Sesimpel itu. 4 besar ya. Ya, karena lu mau main sistem apapun, mau 20 back, mau 1 back, mau apa, nggak penting. Dengan squad Yang sekarang. penting adalah lu perform. Iya. Dia udah berkali-kali mencoba 3-4-3, nggak jalan. Iya kan? Sekarang dia bilang, ya Ziyech main bagus karena dia bisa pemain yang kita sayang, karena dia bisa bermain between the line, bla bla bla. Berapa kali Ziyech jadi starter? Sekali, 2 kali. Subs pun jarang. Ngerti nggak? Jarang. Jadi, lu lihat Pulisic main kayak apa di Amerika? Iya. Pulisic Ngotot gak ada banget. Amerika, itu 50% hilang powernya. Iya, iya. Artinya, dia punya 2 pemain yang bagus, sesuai dengan kapasitasnya, tidak bisa dimanfaatkan. Karena terlalu sayang sama Mason Mount. Sama kayak timnas Inggris. Dan Mason Mount ini bapuk, udah setahun 2 tahun terakhir itu jelek. Habis itu Cuman berarti yang menurun. dimainin terus. Ya, Jadi kembali lagi ke Chelsea, apakah bisa perform? Bisa banget. Kalau dia bisa merubah ke 4-2-3-1. Iya, karena banyak pemain yang nyata selama ini nggak perform di Chelsea, kemarin di Piala Dunia kayak Ziyech, Pulisic nyata bisa main segitu ngotot untuk Iya. timnas, berarti harusnya dipakai. Sterling kan juga bagus juga. Sterling jelek lah. Enggak, jelek Sterling lah di timnas. Sterling jelek. Di Piala lah. Dunia Iya, maksudnya. iya, 2 pertandingan pertama kan bagus. iya. Tapi habis itu diganti. Karena Bagusan lawannya kan bagusan Iran bagusan Foden sama- enggak, ternyata bagusan Foden. Iya, betul. Tapi dianya bukan berarti dia jelek, Fodennya iya. lebih bagus gitu. Ya, kalau gua ngelihat Potter-Potter di awal kan dia sebetulnya nyoba beberapa formasi kan. 3-5-2 dia coba, 3-4-3, 4-4-2 bahkan berapa kali dia coba juga. Dan semuanya works juga, bisa jalan juga di awal ya. Walaupun akhirnya belakangan kok makin nggak ketemu nih komposisi pemain-pemainnya ya. Gue rasa dia harus cepet balikin ya performa pemain-pemain tadi gitu yang ternyata masalahnya bukan di Chelsea nih, orang di tempat lain lo bisa perform gitu. Nah, balikin performa mereka dan gue rasa yang harus dapat kesempatan ya tadi seperti kata Justin bilang, Ziyech harus dapat kesempatan, Pulisic harus dapat kesempatan karena terbukti mereka Berarti formasi pun juga akan berubah lagi ya? Harus berubah. 3 Iya. back atau 4 back? 4 back. 3 center, oke, 4 back. 4-4-2, 4-4-2 Diamond itu bagus. Ini gue bingung pelatih ini kok suka ikut-ikutan ya. Main 3 back semua. Ngetren ya? Padahal yang jadi juara di mana-mana 4 back semua. Iya, iya. Biasanya. Iya kan, mau di Madrid, di Spanyol, Barca, Munchen, Ya, City tapi juga main 3 back Milan, juga kadang-kadang. Milan kan hampir semua 3 back, PSG 4 back semua. Fleksibel ya. Hanya pelatihnya kadang-kadang merasa ya kayak Conte lah contoh. Makan Kalau tuh Conte 3 sudah back. pakem ya, 3 center back. Oke, menghadapi Bournemouth ini akan menjadi problem buat Chelsea nggak? Mainnya juga masih belum ketemu. Lawan Bournemouth yang mainnya juga pasti gitu, pertahanan parkir bis, counter-counter. Ya belakangan sih justru bagusan Bournemouth ya kalau head to head kan. Iya, iya. Kayaknya menang 2 deh dia dari Coba Chelsea. kita lihat dulu ya, Bournemouth tahun lalu 2-2 seri sama Bournemouth menang di 19 ya, 2019 bener. Berarti artinya agak kesulitan nih. Oh iya, Neng. 2 kali 3 menang. pertandingan bahkan 2 kali menang kan? Chelsea nggak pernah bisa menang gitu. Iya. Bournemouth sebenarnya sering nyulitin mereka gitu. Ya cuman ya ini juga menjadi momentum buat Potter. Iya. Kalau ternyata pilihan lo ke gua tuh nggak salah gitu kan. Maksudnya orang di awal euforianya tinggi tapi nggak bisa perform. Ya ini lo harus buktiin gitu. Ini bagus buat live comment ini. Nah, iya Live itu. Chelsea. reaction. Pas ya yang hari Rabu dini hari ya, itu Chelsea, ya, iya. 00.30. Chelsea lawan. Jamnya pas ya. Jamnya pas betul. Karena ini bakal kalah coach, Chelsea coach. Bagus buat live comment. Kalau kan rajin ngebully Chelsea kalau kalah.
gol bully semua tim. Iya. Nggak, sebenarnya gue sih nggak ngelihat kalah menangnya ya. Iya, Kan gue tapi selalu bilang. Tapi gue sistemnya lihat yang apa yang dilakukan oleh Potter. Apakah omongan dia sesuai dengan tindakannya atau cuma ngomong doang soal Pulisic dan Ziyech, Iya. ya kan? Dan harusnya ini pemain lagi meningkat nih, lagi elevate Betul. di atasnya. Harusnya Potter bisa singkirkan egonya, ya ternyata mungkin 4 back ini nggak jalan. Dia harus lihat dari Tuchel. Tuchel itu dipecat karena kepala batu dengan 3 backnya kan. Iya kan? Iya, iya. Dan apakah mereka main 3 back karena nggak punya wing back? Kan nggak juga. Enggak. Bahkan Chilwell sering jadi cadangan Mereka juga. itu punya banyak wingback. Iya. Cuman kadang ya pelatih gitu suka Idealismenya sok jadi sendiri. pahlawan gitu. Gengsinya sendiri. Oke, itu dia artinya MU dan juga Chelsea harusnya ya di atas kertas tidak akan ada hasil-hasil yang mengejutkan. Tapi semuanya masih namanya sepak bola, masih ada kemungkinan kalau ternyata mereka nggak perform. Dan juga nanti malam ada Liverpool lawan apa? Lo live comment ya ntar ya? Ya. Liverpool Villa, lawan Villa. siapa? Aston Villa. Aston Villa. Main di kandang Villa, gue mau lihat Liverpool siapa yang diturunkan. Katanya Van Dijk TAA bisa turun. Wah. Tapi depannya seperti apa? Main dengan 2 striker atau 4-4-2 atau 4-3-3. Selama- Jadi saksikan live comment di Hey. Just Talk member ya. Aduh, makanya Lo member back to dulu back ya? selama ada Darwin komennya Nunez. back to back. Kita doakan Liverpool Oh, iya. menang ya. Oh tadi Oke, timnas thank ya? you juga tim yang udah nonton dan mohon maaf kalau ada gangguan tadi sinyal yang membuat kita DPI live hari Senin harus berhenti di sekitar 20 menit, hampir 30 menit dan harus dilanjutkan dengan edisi taping yang dilanjutkan di jam 9 ini. Sampai ketemu di episode DPI hari Rabu besok. Sampai ketemu, thank you coach, thank you Mas Thank you. Hajo, thank you Thank juga you. tim. Bye bye.